Bab 6. Metode rahasia pembakar langit. Harley Ye telah mencari sebuah bukit kecil. Ada pepohonan yang rimbun, bunga serta tanaman yang subur, tetapi dibandingkan dengan 3 puncak utama, bukit ini terlalu kecil. Hush. Menghembuskan napas dalam satu napas, Harley Ye menancapkan pedang Tian Ke di depannya, lalu mengores jarinya dan meneteskan setetes darah di atas pedang. Jika itu adalah senjata spiritual, maka secara alami akan mengenali pemiliknya. Segera, darah itu menyatu menjadi pedang Tian Ke. Tentu saja, pedang Tian Ke langsung gemetar, sebuah cahaya biru menyala, dan kemudian sebuah aura besar dengan agresif mengalir ke dalam pikirannya dengan kuat. Kesemutan yang tiba-tiba di benaknya menyebabkan Harley Ye tiba-tiba memegang kepalanya dan menggeram kesakitan. Namun, rasa sakit itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Harley Ye menggoyangkan kepalanya, urat biru di dahinya perlahan menghilang, dan matanya yang pusing juga menjadi jernih. Sebaliknya, ada ekstasi yang tak terkendali di wajahnya. Pelatihan tubuh barbar. Harley Ye menghela napas sedikit cepat. Dia sangat gembira, karena teknik rahasia yang tersembunyi di pedang Tian Ke, dan karena darahnya yang menetes untuk mengenali pemilik, telah memicu segel di pedang Tian Ke dan melepaskan teknik rahasia bernama pelatihan tubuh barbar. Benar-benar menemukan harta karun. Dengan menekan emosinya, dan Harley Ye buru-buru duduk bersila di tanah, diam-diam memahami misteri teknik rahasia. Melalui pemahamannya, Harley Ye menemukan bahwa pelatihan tubuh barbar adalah teknik rahasia untuk memurnikan tubuh. Memurnikan tulang dan sumsum, menempa urat, mengokohkan pembuluh darah, membakar hati, memurnikan darah, menghaluskan kulit dan mengekarkan otot. Harley Ye tidak pernah menyadari bahwa ketika dia berbicara, jantungnya berdetak kencang. 16 karakter ini adalah interpretasi terbaik dari pelatihan tubuh barbar. Betul, inilah pelatihan tubuh barbar. Penempaannya adalah setiap jengkal otot, kulit, setiap potong tulang, setiap otot dan meridian. Ini adalah cara untuk menguatkan tubuh secara menyeluruh. Rasa sakit yang disebabkan oleh kultivasi teknik rahasia ini tidak kalah dengan penyiksaan. Ini adalah metode rahasia yang dibuat oleh orang gila. Harley Ye membuka matanya, tapi penuh kecengangan. Teknik pelatihan tubuh barbar ini benar-benar mendominasi. Namun, setelah tercengang, mata Harley Ye masih berapi-api. Meskipun pelatihan tubuh barbar harus menahan rasa sakit yang tidak bisa ditanggulangi oleh orang biasa, manfaat yang diperoleh setelah pemurnian juga sangat mengerikan, dapat membuat tubuh intan yang tidak bisa dihancurkan, tidak masalah untuk meruntuhkan gunung dan mengobrak-abrik lautan. Apalagi teknik rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan semua orang, kultivatornya harus memiliki elemen api bawaan. Harley Ye menyadari bahwa pelatihan tubuh barbar ini dibuat khusus untuknya, dan mendapatkan pelatihan tubuh barbar juga dalam merupakan takdir dalam kegelapan. Ada bara api yang mendominasi di tubuhnya dan dia memiliki kondisi yang unik. Karena Tuhan mengizinkan aku mendapatkanmu, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu terkubur. Dalam hatinya, Harley Ye telah memutuskan untuk berkultivasi metode rahasia pelatihan tubuh barbar. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Setelah 1/4 jam penyesuaian dan pemahaman napas, dia diam-diam mengoperasikan metode pelatihan tubuh barbar yang dia kenal baik. Klik. Segera setelah metode rahasia pemurnian tubuh beroperasi, suara tulang bertabrakan di tubuh Harley Ye, dan lautan diafragma melonjak dan membakar seluruh tubuhnya. Wow! Rasa sakit yang tajam tiba-tiba membuatnya mengerang. Segera, suara-suara seperti itu terus berlanjut satu demi satu. Harley Ye, di bawah rasa sakit yang parah,
tidak menyadari bahwa 720 titik akupuntur di tubuhnya telah terus-menerus dibuka. Kemudian 8 meridian, lalu penguatan tulang, semuanya juga telah dibuka satu demi satu. Harley Ye meraung di antara giginya, di seluruh tubuhnya, setiap urat, tulang, setiap inci kulit, bagaikan robek, rasa sakit hampir membuatnya pingsan. Klik, klik. Tulang belulang mulai patah setiap inci, dan kemudian perlahan-lahan tersambung setelah patah, dan kemudian patah lagi selama penyambungan, jadi bolak-balik, tulang-tulang itu terus bergabung dan retak dalam siklus. Urat biru di dahi Harley Ye menonjol, mata hitamnya berwarna merah di seluruh rongga mata, dan seluruh tubuh tampaknya ditusuk oleh 10.000 jarum baja. Setelah 3 jam, dia ambruk ke tanah dengan lemas. Pertama kali berlatih tubuh, itu hampir mengambil nyawanya sendiri, tetapi baru berhasil menggerakkan satu sirkulasi meridian kecil dengan secara paksa. Ini mempertaruhkan nyawa. Harley Ye terengah-engah, berkeringat, dan wajahnya tidak berdarah. Tapi biarpun begini, matanya masih memiliki kegembiraan yang luar biasa. Dia mengerti bahwa pemurnian tubuh bukanlah urusan semalam. Ini membutuhkan latihan bertahun-tahun tanpa akhir. Ini adalah jalan yang sangat menderita bagaikan dicabik tubuh dan dicuci darahnya terus-menerus. Duduk lagi dengan menopang tubuhnya, Harley Ye mulai melihat ke dalam tubuhnya. Benar saja, pemurniannya bukan tanpa imbalan. Dia melihat tulangnya yang kasar sudah longgar dan menjadi halus dan alot. Di tulangnya, ada sinar cahaya keemasan yang tertinggal, yang sangat aneh. Melihat permukaan tubuh lagi, penuh dengan kotoran hitam, itu adalah kotoran dari latihan di dalam tubuh, dan ada semburan bau busuk. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui celah di pintu dan jendela, dan Harley Ye merasa segar kembali. Kemudian, energi spiritual tipis antara langit dan bumi mulai menyatu, dan titik-titik akupuntur dan pori-pori di seluruh tubuhnya juga melebar, menelan energi spiritual dari langit dan bumi, membantunya menyehatkan tulang dan pembuluh darah, dan membersihkan noda di atas tubuhnya. Kelelahan pemurnian tubuh membuat Harley Ye dengan sangat serakah menelan energi spiritual dan rasa sakit di seluruh tubuh secara bertahap menghilang. Berada di pusaran energi spiritual langit dan bumi, itu seperti bermandikan sinar matahari yang hangat di musim dingin bulan ke-12 lunar, dan seluruh tubuhnya hangat. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Harley Ye dengan lembut meremas tinjunya, jelas merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, tidak hanya penglihatan, pendengaran, kecepatan dan kekuatan yang telah ditingkatkan. Pada saat ini, bahkan setiap sudut tubuh, ada kekuatan aneh yang meluap, membuatnya sangat energi. Setelah beberapa saat, Harley Ye berbalik dan melompat. Dia mengeluarkan esensi spiritual dari sakunya, mengangkat kepalanya dan menuangkan seluruh botol esensi spiritual ke dalam mulutnya. Jika ada orang di sini saat ini, mereka pasti akan menghentikannya. Karena esensi spiritual adalah kumpulan esensi dari banyak rumput spiritual, mengandung esensi yang mujarab, harus diminum dengan hati-hati, menuangkan seluruh botol ke dalamnya, itu akan memecahkan diafragma. Namun, kekhawatiran seperti itu dapat diabaikan Harley Ye sama sekali. Ketahuilah, apa yang dimiliki Harley Ye saat ini bukanlah sebuah diafragma, melainkan sebuah lautan diafragma. Kapasitasnya begitu besar, jangankan sebotol esensi spiritual. Bahkan jika mengisi 100 atau 80 botol pun tidak akan merusak lautan diafragmanya. Ketika esensi spiritual memasuki tubuh, Harley Ye merasa mata air jernih mengalir di seluruh meridian di seluruh tubuh, mendinginkan dan menyegarkan, menyehatkan tulang dan meridian yang sakit, kelelahan pun dengan cepat menghilang. Pada saat ini, Harley Ye mulai menyadari sebuah masalah,
yaitu kapasitas lautan diafragma begitu besar. Kapasitas lautan diafragma jauh dari sebanding dengan diafragma, tetapi ini berarti bahwa kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat daripada orang-orang pada tingkat yang sama. Aku tidak tahu apakah lautan diafragma dikembangkan pada saat ini adalah berkah atau bencana. 3 jam kemudian, Harley mendapatkan kembali energinya dan melompat ke atas batu, memegang bagian belakang kepalanya di tangannya dan menatap langit berbintang dengan tenang, menghela nafas dengan emosi. Beberapa hari yang lalu, dia diusir dari sekte Zeng Yang. Dia kehilangan tempat tinggal. Secara kebetulan, dia dibawa ke sekte Hang Yue dan menjadi murid sekte Hang Yue. Ini seperti mimpi baginya. Apakah nasib yang mempermainkan orang? Harley menghela nafas pelan, tetapi tidak bisa menyembunyikan seringai di matanya. Setelah menjernihkan pikiran, dia mulai merencanakan kultivasi berikutnya di hatinya. Besarnya kapasitas lautan diafragma memberinya banyak manfaat, tetapi juga membawa banyak kerugian, yaitu terlalu sulit untuk maju. Meskipun murid magang dapat menerima sebotol esensi spiritual dari sekte setiap bulan, tetapi bagi dirinya yang bernafsu besar, sebotol esensi spiritual tidak cukup sama sekali. Jika begini, maka harus bekerja lebih keras, dan tidak dapat memperlakukan diri sebagai kultivasi biasa. Harley memikirkan tugas di sekte. Semua tugas yang dikeluarkan sekte memiliki imbalan yang kaya. Di satu sisi, juga dapat memotivasi para murid untuk berlatih. Ketika di sekte Zeng Yang, dia sering mengambil tugas. Diperkirakan tugas sekte Hang Yue serupa dengan di sekte Zeng Yang. Dengan keputusan di hatinya, Harley perlahan menutup matanya, memegang pedang Tianke, dan segera masuk ke dalam mimpi. Bersambung. Bab 7. Mencari masalah. Keesokan harinya, kecemerlangan cahaya pagi memenuhi sekte Hang Yue. Harley berjalan menuruni bukit dan berlari sampai ke paviliun tugas. Kedatangannya telah menarik perhatian banyak orang, di satu sisi karena wajah Harley yang asing, dan di sisi lain, karena basis kultivasi Harley hanya alam ningki tingkat 1 dan pedang berat Tianke yang dibawanya. Alam ningki tingkat 1, bakatnya terlalu buruk. Tepat ketika dia masuk, murid Hang Yue melirik Harley dengan jijik. Masih memilih pedang Tianke sebagai senjata spiritual, benar-benar tidak punya kerjaan. Benar-benar curiga otaknya bermasalah. Harley tidak peduli dengan komentar orang lain, menatap langsung ke prasasti batu yang berdiri di paviliun tugas, yang digantung penuh dengan token giok kecil. Setiap token giok mewakili tugas, dari rendah ke tinggi, kesulitan tugas juga semakin tinggi. Dengan lautan diafragma, dukungan fisik, dan api sejati pelindung tubuh, aku memiliki kekuatan yang cukup untuk secara langsung mengatasi siluman alam ningki di bawah tingkat 5. Sambil mengawasi setiap tugas di prasasti, Harley juga diam-diam menilai kekuatannya sendiri. Akhirnya, pandangannya jatuh pada token giok yang merupakan tugas yang relatif lebih rendah, dalam lingkup kemampuannya, serigala darah. Serigala darah, Harley telah melihat dalam kumpulan spektrum siluman, itu sangat kejam, kekuatannya setara dengan kultivator manusia alam ningki tingkat 3, bertubuh garang, rata-rata alam ningki tidak dapat mematahkan pertahanannya, dan rata-rata kultivator tidak mau memprovokasinya. Kamu saja. Harley hendak mengulurkan tangan dan menurunkan token giok, tetapi telapak tangan yang putih mengambil lebih duluan darinya. Misi serigala darah, aku Dragon Zhao ambil. Tawa samar terdengar jelas di telinga Harley, dan kata-katanya provokatif dan mengejek. Harley menoleh tanpa sadar, dan melihat seorang anak dengan pakaian ungu di sampingnya. Dia tampan dan elegan,
dengan rambut hitam tebal yang mengalir seperti air terjun, tetapi ada semacam senyum ejekan di mulutnya yang membuatnya sangat benci. "Kenapa kamu tidak terima?" Murid bernama Dragon Zhao mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan bahkan menatap Harley Ye dengan mata sipit. "Kakak seperguruan, ambil saja." Harley Ye tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Dia mengarahkan pandangannya ke prasasti batu itu lagi, mencari tugas lain lagi, dan akhirnya melihat level tugas yang sama dengan membunuh serigala darah, yang juga membunuh siluman. Namun, ketika dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Dragon Zhao mengambil token giok satu langkah di depannya. "Aku mengambil tugas ini juga." Tawa kasar Dragon Zhao terdengar lagi, dan dia tidak lupa memberikan pandangan provokatif pada Harley Ye. Harley Ye melirik Dragon Zhao, dan masih menoleransinya. Tatapannya tertuju pada prasasti batu lagi, dan dia mencari tugas lagi, tetapi seperti 2 kali sebelumnya, saat dia akan mengambilnya, sebuah telapak tangan putih meraihnya duluan. "Tugas ini juga milikku." Dragon Zhao yang melakukannya, dengan dagu terangkat tinggi, yang lebih provokatif. Harley Ye mengerutkan kening. Dia tahu Dragon Zhao ini tidak datang untuk mengambil tugas, tetapi untuk mencari kesalahan. Jika tidak, begitu banyak murid mengambil tugas, mengapa terus merampas tugas Harley Ye? "Kakak seperguruan ini, aku tidak ada masalah denganmu, kenapa mempersulitku?" Harley Ye menatap Dragon Zhao. Harley Ye awalnya berpikir bahwa ketika dia pertama kali datang ke Sekte Han Yue, dia harus bertindak rendah hati dan tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi ini tidak berarti bahwa dia takut akan masalah. Orang di depannya jelas mengincar dirinya. Berdasarkan temperamen dirinya, dia tidak mungkin bersedia diganggu orang lain tanpa syarat. Tidak ada hubungannya. Dragon Zhao mendengus dingin. "Kamu memukul bawahanku, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak ada masalah denganku. Kamu sangat berani." Adik Dragon Zhao saja berani kamu gertak. Sungguh merasa bosan hidup. Begitu kata-kata ini diucapkan, Harley Ye mengerti. Dia telah menebak dengan kasar siapa adik laki-laki Dragon Zhao. Kecuali Teddy Zhang yang kemarin dilempar hingga linglung, dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan orang lain. Dengan begitu, Dragon Zhao datang untuk membalaskan dendam untuk Teddy Zhang. Ini memang bawahan yang dipimpin oleh Dragon Zhao. Dibandingkan dengan Teddy Zhang, kultivasi Dragon Zhao ini jauh lebih kuat, tetapi juga lebih sombong dan mendominasi dari Teddy Zhang. Tiba-tiba, tangan Dragon Zhao sudah diletakkan di bahu Harley Ye. Segera, energi tirani sejati mengalir ke Harley Ye, menyeruduk tanpa pandang bulu di dalam dirinya. Harley Ye mengerutkan kening, tetapi energi sejati lautan diafragma tercurah dengan tenang, dan energi sejati yang dicurahkan oleh Dragon Zhao didorong keluar. Energi sejati didorong keluar. Meskipun Dragon Zhao sedikit terkejut, dia memiliki senyum yang lebih menghina di wajahnya. "Nak, aku benar-benar meremehkanmu." Dia yang menyerang lebih dulu, tidak bisa menyalahkanku. Ekspresi Harley Ye tenang. Dia bisa menjatuhkan Teddy Zhang, dan dia tidak akan takut pada Dragon Zhao, karena kultivasi Dragon Zhao hanya tingkat 5. Jika benar-benar bertarung mati-matian, dia belum tentu kalah. "Oke, sangat bagus." Dragon Zhao bertepuk tangan dan bersorak, "Aku menyukai orang yang tidak mampu dan suka sok hebat." Dengan mengatakan itu, energi sejati sudah mengalir di tubuhnya, dan itu cukup untuk menjatuhkan Harley Ye ke tanah. Melihat ini, Harley Ye tidak akan menunjukkan kelemahan. Dengan gerakan pikiran, energi sejati lautan diafragma mengalir keluar dengan panik. Bau mesiu tercium kuat di antara mereka berdua, dan langsung menarik perhatian murid di sekitar. Ini mau bertarung. Ningki tingkat 1, anak ini berani melawan Dragon Zhao,
dia salah minum obat, kan? Apakah semuanya mau memberontak? Sebuah teriakan keras datang dari dalam. Tetua yang bertanggung jawab atas paviliun tugas maju dan suaranya penuh keagungan. Dengan kaget tetua, Dragon Zhao tentu tidak berani berulah lagi, bahkan Harley Ye dengan patuh menyimpan energi sejati. Nah, aku akan mencarimu untuk menyelesaikan perhitungan cepat atau lambat. Dengan senyum dingin, Dragon Zhao mengancam Harley Ye dengan ganas ketika dia pergi. Aku tunggu. Sebuah kata samar keluar dari mulutnya. Harley Ye memancarkan cahaya dingin di matanya, berbalik lagi, melirik prasasti batu, dan melepaskan token giok. Membunuh serigala api, levelnya tidak terlalu tinggi. Setelah menyimpan token giok tugas, Harley Ye juga keluar dari paviliun tugas, tetapi dia tahu bahwa akan sulit untuk berlatih dengan damai dalam beberapa hari ke depan. Keluar dari paviliun tugas, Harley Ye berjalan lurus menuruni gunung. Saat melewati taman spiritual kecil, Harley Ye masuk dan melihat Fendi Zhang dan yang lainnya. Kalianlah yang membuatku merasakan kehangatan hati lagi, membuatku memahami bahwa aku masih memiliki seseorang untuk dilindungi. Dengan senyum di sudut mulutnya, Harley Ye turun dari gunung spiritual, memberinya visi yang lebih baik untuk awal yang baru. Dia perlu bekerja keras untuk visi ini dan menjaga orang-orang yang ingin dia jaga. Sekte Han Yue memiliki hutan siluman lebih dari 10 mil jauhnya, dan misi Sekte Han Yue untuk membunuh siluman sebagian besar ditujukan ke sana. Setelah mengidentifikasi arah, Harley Ye dengan erat mengikat tali pengikat pedang Tian Ke, dan menuju ke hutan siluman. 1 jam kemudian, di depan hutan pegunungan yang lebat, Harley Ye berhenti terengah-engah. Hutan siluman sangat luas, subur, dan menjulang tinggi dengan pohon-pohon kuno. Berdiri di sini dengan jelas dapat merasakan aura kekejaman dan berdarah dari hutan. Bekerja. Harley Ye menarik napas keras dan melangkah ke hutan siluman. Bersambung.